Selamat pagi Portivi, Horas Dita selalu namanya Jojo man kita krena. Jadi kembali lagi dengan Opung Parbelak. Jadi Opung ingin menyoroti dulu sebuah berita viral tentang seorang ketua RT. Bapak ini bernama Riang Prasetya, ya, yang dengan gagah beraninya dan dengan perkasanya Bapak ini berani membela kepentingan masyarakat umum, terkhusus masyarakat di lingkungannya. Kenapa? Tertangkap video Bapak ini sedang berdebat dengan salah seorang pemilik ruko. Karena apa? Ternyata diketahui pemilik ruko tersebut dan beberapa ruko lainnya mereka makan bahu jalan, sehingga jalan yang tadinya lebar jadi sempit. Mereka ambil bahu jalan untuk mereka bikin sebagai halaman ruko mereka. Bahkan saluran air, paret itu mereka tutup. Wah, apa nggak ngeri kali kayak gitu? Itu kan tanah negara, Bung. Kalau kau mau nambah pekarangan, pergi kau ke kantor DKI, kantor gubernur, kau beli tanah negara itu. Enak kali kau. Tapi memang selalu kali aku melihat bapak yang satu ini, ketua RT ini, Pak, luar biasa Pak. Bapak nggak cocok jadi ketua RT. Bapak itu cocoknya jadi wali kota, ya kan? Cocok jadi wali kota. Jarang-jarang ada ketua RT nyalinya seperti ini. Kalau orang biasanya ngelihat orang yang udah punya duit, orang yang kaya, lebih kaya dari dia, lebih berpendidikan dia, itu Bang Irkut dong, langsung menciut nyalinya. Tapi ini enggak, nyalinya luar biasa. Inilah dinamakan pangkat kopral nyali jenderal. Ini yang dibutuhkan bangsa ini sekarang ini. Enggak tanggung-tanggung keberanian bapak ini. Aduh, aku bukannya bilang apa Pak. Kalau bisa bapak ku angkat jadi orang Batak Pak, ku bikin bapak jadi Margasitorus. Karena bangganya aku sama bapak. Iya serius. Ku bikin tuh satu sudut di atasku Pak. Kalau aku sekarang nomor 16, ku bikin bapak jadi nomor 15. Ku panggillah bapak menjadi bapak tua. Wah, kalau ini sebetulnya sudah pangkat yang luar biasa di dalam Habanaton. Iya, karena apa? Ini nyali-nyali orang Batak ini. Ini nyali orang Batak kayak gini. Kalau dilihat dari namanya, Bapak Riang Prasetya. Kalau nggak orang Jawa ya orang Sunda. Tapi singa. Ini bangsa ini kekurangan orang-orang seperti ini. Betul kalau ku bilang kurang sekali. Ya, saya tahu kita apa coba? Kalau RT itu nggak lepas dari 3 hal: bikin KTP, ngurus beras raskin, dan juga ngutipi sumbangan. Kalau di mana-mana rata-rata oknum, aku bicara oknum. Tidak semuanya juga kayak gitu. Apalagi RT tempat kami baik, ya. Baik Pak RT. Kalau lewat video ini Pak, Bapak RT kami yang paling baik Pak. Tahu enggak kalian, jujur aja, aku satu-satunya non-muslim dan satu-satunya bisa dibilang Batak. Coba di lingkungan RT Bapak ini, cuman satu-satunya bertuh kalian. Tapi bapak itu tidak pernah bertiket, tidak pernah pilih kasih. Iya, disamakan semua itu. Jadi, ku bilang sama kalian semuanya, ya, kalau sudah ada orang seperti ini, kalau sudah ada manusia seperti ini beraninya, ini perlu dilestarikan. Perlu dilestarikan yang kayak gini. Coba ini ku bilang dulu sama kalian, apalagi pengurus partai. Kalau perlu ketua umum, lirik dulu bapak ini, perhatikan dulu profilnya ini, cari tahu dulu tentang bapak ini, rekrut dia, langsung calonkan ini jadi anggota dewan nomor urut 1 kalau perlu. Terus untuk pemilihan berikutnya, entah wali kota atau gubernur, calonkan aja ini. Rugi kalau sempat lolos bapak yang satu ini. Nyalinya ini nggak bisa tertahankan lagi. Luar biasa ini. Akan kalah dulu kita sama bapak ini, Bapak Riang Prasetya. Lihat kalian namanya Riang Prasetya, bukan Vicky Prasetya. Apalagi Vicky Prasetyo, beda jauh itu, beda bumi langit. Itu makanya Pak, kalau ku bilang Pak, cobalah dulu pemerintah terkait, coba bikin dulu bapak ini supaya bikin penataran dulu via Zoom untuk RT-RT seluruh dunia. Nggak usah lah seluruh dunia, seluruh Indonesia aja dulu dibikin dulu. Bikin dulu Zoom meeting Pak. Aku dukung kali kalau bapak bikin Zoom meeting. Bikin dulu bagaimana supaya ketua-ketua RT itu punya kinerja yang bagus. Bukan cuman duduk aja, iya kan? Adanya waktu kapan?
Waktu ada orang ngurus surat pindah terhilalat limpul ya kan. Waktu ada pembagian raskin ya kan terhilalat. Jangan yang kayak gitulah. Mentalnya harus kayak gini lah. Ini calon pemimpin ini. Kalau gue bilang ini nggak cocok pak. Bapak nggak cocok lagi di RT itu pak. Bapak udah lebih cocok lagi naik kelas bapak. Nggak usah RW. Nggak usah kadus. Ada yang kadus di sana. Oh kalau nggak salah bapak ini di daerah Pluit ya, di daerah Jakarta ya. Apalagi di sana, bisa dibilang itu kawasan orang-orang berduit. Nggak takut dia, nggak takut ya. Ini nih, kayak gini nih perlu nih ketua RT yang bekerja dan berpendidikan. Iya, dia melakukan segala sesuatunya berdasarkan dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Itu ruko dibongkar. Ku tengok sendiri videonya itu, dibongkar. Itu mendapat perhatian lagi Bapak RT ini dari PJS Gubernur DKI. Apa ya memang harus betul Pak, jangan cuma jadi bikin juga, jangan cuma diperhatikan Pak, langsung rekrut Pak. Bikin jadi apa kek? Itu orang-orang ini nih yang hidupnya memang betul-betul penuh dengan pengabdian. Ini nggak usah lah dulu RT, maaf kata lah, kita tengoklah dulu yang kemarin lagi viral itu, lagi viral yang jalannya rusak-rusak itu, kelas gubernur nggak diperhatikan masyarakatnya, nggak diperhatikan bagaimana sarana prasarana yang bisa mendukung perekonomian masyarakatnya. Ini ketua RT, kalau perlu Pak Presiden pindahkan bapak ini jadi gubernur Lampung. Langsung tugaskan. Iya, biar bagus semua. Coba bayangkan kalian, dari 2019 dia perjuangkan sampai sekarang 2023 udah 4 tahun berjuang bagaimana jalan itu supaya kembali seperti semula fungsinya. Ini enak-enak kali dimakan jalan, gara-gara kalian sempit jalan orang jadinya. Kalau memang kau ada uangmu itu beli tanah negara itu, beli. Tapi dilihat dari model pakaiannya ya kan, aku tengok dari model pakaiannya, bapak ini bukan pengangguran loh. Bapak ini kayaknya orang pekerja ya, rapi, berpakaian bagus, cara bicara pun juga cara bicara orang berpendidikan. Harusnya ketua RT itu dipilih yang kayak gini, jangan dipilih RT yang pengangguran. Ujung-ujungnya apa, jadi tukang olah. Orang bikin surat pindah diolah, bikin KTP diolah, ya kan? Bikin apa lagi? Untuk surat pembagian beras raskin diolah juga, ya kan? Nomor urut 1 sampai 10 itu nanti keluarganya penerima beras raskin. Nomor 11 sampai nomor 20 itu hula-hulanya. Nomor 21 sampai nomor 30 itu dekat tubuhnya. Ya kan? Sisanya baru dikasih keluarga. Aduh, itu kayaknya udah rahasia umum itu. Ini aku bicara oknum ya, bukan secara keseluruhan ya. Udahlah, nggak usah dibongkar-bongkar aib orang. Iya, tapi bukannya bilang apalah. Aku jadi tertarik, aku jadi ketua RT. Semenjak viral bapak ini, aku tertarik kali jadi ketua RT. Serius sekali aku. Makanya nanti Pak, kalau bapak jadi bikin Zoom meeting, bikin penataran RT seluruh Indonesia lewat Zoom, aku pendaftar paling pertama Pak. Sebelum ada orang yang mendaftar, aku duluan pendaftaran Pak. Kalau perlu aku sendiri yang buka pendaftaran nanti. Ya bang, coba kalian komentar dulu. Di kampung kalian ada nggak RT kayak gini? Kalau di kampung kami ada, serius ada. Dan aku yakin, ya di bangsa ini masih banyak orang-orang yang tidak tertangkap kamera, tidak tertangkap video, yang bagaimana bisa kita lihat pengabdiannya terhadap masyarakat. Orang-orang ini yang perlu kita viralkan. Ya kan, orang-orang ini yang perlu kita angkat ke permukaan gitu. Ini kurasa masukan ya. Jadi untuk kita semuanya, harap jangan pilih RT yang pengangguran. Harus kayak ini, RT yang kerja ya, yang punya yang berpendidikan luas ya, yang mengerti hukum dan peraturan. Supaya apa? Supaya dia punya dasar untuk bekerja di lingkungannya gitu. Ini jangan pula RT-nya aktif waktu apa? Waktu ada pemilihan, ya kan? Datang orang misalnya contohnya caleg-caleg itu datang ke RT, dibawa beras,
dibawa gula, dibawa minyak goreng, ditampungi semua caleg. Biarkan masyarakat itu pilih sendiri, ya kan? Sebagai aparat lingkungan, aparat negara di ruang lingkup yang paling kecil, RT itu harusnya itu mengayomi dan mengarahkan masyarakat. Pilihlah calon-calon yang baik, yang benar menurut Anda semuanya, berdasarkan hati nurani dan juga track recordnya. Ini ndak disuap sikit langsung diarahkan ke kiri, suap sikit diarahkan ke kanan. Diteleponlah nanti semuanya, kawan-kawan, bapak ibu saudara semuanya, di rumah kita sudah ada beras dari salon ini, di rumah kita sudah ada minyak goreng beserta sembako lainnya. Jangan kayak gitulah ya. Ini kalau misalnya RT-nya pengangguran, ada kayak gitu? Ada, kenapa nggak ada? Ada. Tapi gimana pun juga kita respect lah dengan kinerja ketua-ketua RT yang sudah terpilih ya. Kalau aku bilang itu tadi tuh 1-2 orangnya itu, nggak semuanya ya, nggak semuanya ya. Jadi jangan sakit hati kalian ketua-ketua RT. Karena apa? Karena aku pun bentar lagi mau jadi ketua RT di RT kalian, dan aku juga perlu belajar dari Bapak Riang Prasetya ini. Jangan cuma mengocopi aja kerjanya ya, taunya duduk di kedai kopi. Tolonglah kita bermasyarakat yang baik, kan begitu. Oke lah ya. Oke dulu lah ya, inilah dulu komentar dari Opung Parbella. Jadi selamat buat Bapak Riang Prasetya, sudah menjalankan tugas dengan baik dan juga sudah berjalan dengan lancar namanya pembongkaran dari ruko tersebut. Mudah-mudahan Bapak Riang Prasetya menjadi contoh, menjadi teladan buat generasi sekarang nih, bukan cuma buat ketua-ketua RT yang lainnya terlalu murah, tapi buat generasi-generasi sekarang yang ada di bangsa ini, termasuk generasi-generasi muda ya. Kalau aku generasi setengah muda Pak, jadi masih bisa juga laku teladan dari Bapak ya kan Pak. Tapi kalau Bapak tertarik jadi Bargasitorus Pak, terus hubungi aku ya Pak ya. Nomor telepon aku cari aja Pak di Facebook Pak, oke? Atau di YouTube ataupun di apa, pokoknya udah terkenal aku Pak. Selamat pagi Pur TV, salam Parbella.